Pada tahun 575 Masehi, Siti Khadijah ditinggalkan ibunya. 10 tahun kemudian, ayahnya Khuwailid menyusul. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaannya. Kekayaan warisan menyimpan bahaya. Ia bisa menjadikan seseorang lebih senang tinggal di rumah dan hidup berfoya-foya. Bahaya ini sangat disadari oleh Khadijah. Ia pun memutuskan untuk tidak menjadikan dirinya pengangguran. Kecerdasan dan kekuatan sikap yang dimiliki Khadijah mampu mengatasi godaan harta. Karenanya, Khadijah mengambil alih bisnis keluarga. Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun. Manakala Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun, hanya sedikit lebih tua dari Muhammad SAW. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Khadijah merasa kesepian, hidup menyendiri tanpa suami. Karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Beberapa sumber menyangkal bahwa Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad SAW. Khadijah dikenal sebagai wanita suci di zamannya, tatkala di antara lingkungannya sudah kotor. Dia, Khadijah radhiyallahu an, betul-betul pilihan Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW yang mempunyai peran besar dalam membantu dakwah Rasulullah sejak awal kenabiannya. Dia adalah wanita terbaik yang pertama yang masuk Islam. Khadijah merelakan waktu, pikiran, tenaga, bahkan hartanya untuk membantu dakwah sang suami yang sangat dicintainya. Bahkan Khadijah yang dikenal sebagai wanita kaya raya di Mekah merelakan kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Awal pernikahan Khadijah. Khadijah pulang ke rumahnya dengan perasaan yang luar biasa gembiranya. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Maka sejak itulah Khadijah senantiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. Lamaran dari Khadijah kepada Rasulullah SAW. Muhammad Al-Amin muncul di rumah Khadijah. Wanita usahawan itu, Khadijah radhiyallahu an, berkata, "Hai Al-Amin, katakanlah apa keperluanmu." Suaranya ramah, bernada dermawan, dengan sikap merendahkan diri tetapi tahu harga dirinya. Muhammad SAW berbicara lurus, terus terang, meskipun agak malu-malu, tetapi pasti. Muhammad SAW berkata, "Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. Keluarga kami amat memerlukan untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu." Kepalanya tertunduk dan wanita hartawan itu memandangnya dengan penuh ketakjuban. Khadijah pun berkata, "Oh, itukah Muhammad? Upah itu sedikit, tidak menghasilkan apa-apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan. Tetapi biarlah, nanti saya sendiri yang mencarikan calon istri bagimu." Ia berhenti sejenak meneliti, kemudian meneruskan dengan tekanan suara memikat dan mengandung isyarat. Khadijah radhiyallahu an pun berkata, "Aku hendak mengawinimu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Orangnya baik, kaya, diinginkan oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan asing. Tetapi ditolaknya. Kepadanya lah aku hendak membawamu, Khadijah."
Hatijah tertunduk lalu melanjutkan, "Tapi sayang, ada aibnya. Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadi penghikmat dan pengabdi kepadamu." Pemuda Al-Amin tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama terpaku dalam pemikirannya masing-masing. Yang satu memerlukan jawaban, yang lainnya tak tahu apa yang mau dijawab. Hatijah radhiyallahu an tak dapat mengetahui apa yang terpendam di dalam hati pemuda Bani Hashim itu. Pemuda yang dikenal dengan gelaran Al-Amin atau jujur, pemuda Al-Amin itu pun mungkin belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Hatijah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta izin untuk pulang tanpa sesuatu keputusan yang ditinggalkan. Ia menceritakan kepada pamannya. Pemuda Al-Amin berkata, "Aku merasa amat tersinggung oleh kata-kata Hatijah. Seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapannya ini dan itu, anu dan anu." Ia mengulangi apa yang dikatakan oleh perempuan kaya itu. Atikah juga marah mendengar berita itu. Dia seorang perempuan yang cepat naik darah kalau pihak yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hashim. Katanya, "Muhammad, kalau benar demikian, aku akan mendatanginya." Atikah tiba di rumah Hatijah radhiyallahu an, terus menegurnya, "Hei Hatijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawanan, maka kami pun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku Muhammad?" Hatijah radhiyallahu an pun terkejut mendengarnya. Tak disangkanya bahwa kata-katanya itu akan dianggap penghinaan. Ia berdiri, menyabarkan dan mendamaikan hati Atiko. Hatijah pun berkata, "Siapa yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja, aku katakan kepadamu bahwa dirikulah yang kumaksudkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak, aku pun berjanji tidak akan bersuami hingga mati." Pernyataan jujur, ikhlas dari Hatijah membuat Atikoh terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah. Percakapan menjadi serius. Tapi Hatijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupu Warakah bin Naufal? Tanya Atikoh sambil meneruskan. Kalau belum, cobalah meminta persetujuannya. Ia belum tahu. Tetapi katakanlah kepada saudaramu Abu Thalib supaya mengadakan perjamuan sederhana, jamuan minum di mana sepupuku diundang, dan disitulah diadakan majelis lamaran. Hatijah radhiyallahu berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Warakah takkan keberatan karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuamikan seorang nabi akhir zaman. Atikoh pun kemudian pulang dengan perasaan tenang dan juga puas. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah semua riang menyambut hasil pertemuan Atikoh dengan Hatijah. "Itu bagus sekali," kata Abu Thalib. "Tapi kita harus bermusyawarah dengan Muhammad SAW lebih dulu." Sebelum diajak bermusyawarah, maka terlebih dahulu ia pun telah menerima seorang perempuan bernama Nafisah, utusan Hatijah radhiyallahu an yang datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Nasifah pun bertanya, "Muhammad, kenapa engkau masih belum berpikir mencari istri?" Muhammad SAW pun menjawab, "Hasrat ada, tetapi kesanggupan belum ada." Nafisah pun menjawab, "Bagaimana kalau seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah, lalu engkau mendapat seorang istri yang baik, cantik, berharta, berbangsa, dan sekufu pula denganmu? Apakah engkau akan menolaknya?" Pemuda Al-Amin Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah dia?" tanya Muhammad. Nafisah pun menjawab, "Hatijah." Nafisah terus terang, "Asalkan engkau bersedia, sempurnalah segalanya. Urusannya serahkan kepadaku.
Usaha Nafisah berhasil. Ia meninggalkan putra utama Bani Hashim dan langsung menemui Khadijah radhiyallahu an, menceritakan kesediaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Muhammad menerima pemberitahuan dari saudara-saudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah, maka baginda tidak keberatan mendapatkan seorang janda yang usianya 15 tahun lebih tua daripadanya. Betapa tidak setuju. Apakah yang kurang pada Khadijah? Ia wanita bangsawan, cantik, hartawan, dan budiman. Dan yang utama, karena hatinya telah dibukakan Tuhan untuk mencintainya, telah ditakdirkan akan dijodohkan dengannya. Kalau dikatakan janda, biarlah. Ia memang janda umur 40 tahun. Tetapi janda yang masih segar, bertubuh ramping, berkulit putih, dan bermata jeli. Maka diadakanlah majelis yang penuh keindahan itu. Hadirlah Warakah bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka Arab yang sengaja dijemput. Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah kepada saudara sepupunya. Orang tua bijaksana itu setuju, tetapi dia meminta tempo untuk berunding dengan wanita yang berkenan. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah radhiyallahu an dimintai pendapat. Dengan jujur ia berkata kepada Warakah, "Hai anak sepupuku, betapa aku akan menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan dan keturunan bangsawan. Lagi pula pertalian kekeluargaannya luas." Warakah berujar, "Benar katamu Khadijah, hanya saja ia tak berharta." Sambut Khadijah radhiyallahu an, "Kalau ia tak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya." Warakah bin Naufal kembali mendatangi Abu Thalib, memberitakan bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Lamaran diterima dengan persetujuan mas kawin 500 dirham. Abdullah bin Abu Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat akrab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak dari masa kecil memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir yang melambangkan kebangsawan Quraisy, sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung. Apalagi karena yang akan dinikahi adalah seorang hartawan dan bangsawan pula. Peristiwa pernikahan Muhammad dengan Khadijah berlangsung pada hari Jumat, 2 bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah radhiyallahu an ialah pamannya bernama Amir bin Asad. Warakah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, disambut oleh Abi Thalib sebagai berikut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'ad dari keturunan Mudar. Begitupun kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat pergi. Akan tetapi Muhammad, tuan-tuan, sudah mengenalinya siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin 500 dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari hartaku sendiri dan saudara-saudaraku. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperoleh berita gembira atau al-abasyara serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pernikahan ini. Penyambutan untuk memeriahkan majelis pernikahan itu sangat meriah di rumah mempelai perempuan.
Puluhan anak laki-laki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai lelaki dan mengucapkan salam marhaban kepada mempelai dan menghamburkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. Selesai ucapan dan tamu-tamu bubar, Khadijah radhiyallahu an membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, "Hai Al-Amin, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang dagangan, hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan yang mana yang engkau ridhoi." Itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kekayaan. Quran surat Ad-Duha ayat 8. Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu, hidup sebagai suami istri yang sekufu, sehaluan, serasi dan secita-cita. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya disahihkan Suhaid Al-Arnaud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah telah datang. Bersamalah sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesetiaan Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW juga terlihat dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya, memuliakan teman-teman sepeninggalan beliau. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadap Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. "Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim. Kesetiaan dan keutamaan Ummul Mukminin Khadijah itulah yang menjadikan Rasulullah SAW sulit untuk melupakannya. Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya paman Rasulullah, Abu Thalib, yang selalu melindungi beliau saat diganggu oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini, 2 orang penolong pendakwahnya. Ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Begitu sedihnya Rasulullah. Tahun itu pun dinamakan tahun kesedihan. Khadijah diperistri oleh Rasulullah pada usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah pada saat itu berusia 25 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Suaminya yang bernama Atik bin Aiz Al-Mazumi. Suami yang kedua bernama Abu Halal bin An-Nabasi At-Tamimi.
Setelah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun, Khadijah pun meninggal dunia. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memiliki 6 anak, 5 lahir sebelum kenabian dan 1 anak lahir setelah kenabian. 2 putra Rasulullah yang pertama yaitu bernama Qasim. Namanya menjadi kunyah Rasulullah, Abul Qasim. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua adalah Abdullah, disebutkan juga At-Tayyib atau At-Tahir karena lahir setelah kenabian. Adapun putrinya berjumlah 4, yakni Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin Al-Rabi, keponakan Rasulullah dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Subhanallah, itulah kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya ya sobat. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan kalau sobat suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yang sudah dukung, Rizky ucapkan terima kasih banyak. Rizky doakan kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.